Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Salman beserta PSKM ya. Untung ada M-nya belakangnya ya. Insyaallah. Baik, pada kesempatan malam hari ini malam ke-17 Sya'ban, artinya kurang lebih 12 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berdoa terus, berharap terus kepada Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan dan diberkahi, juga disehatkan fisik dan juga batinnya. Masih banyak orang yang sehat fisiknya tapi batinnya nggak sehat, yang nggak puasa juga. Kita berdoa kepada Allah itu sehat lahir dan batin, karena batin itu lebih penting jika dibandingkan dengan lahiriah. Sehat batiniah itu lebih penting daripada sehat lahiriah, karena ketika sehat lahiriah batiniahnya tidak sehat, maka tidak sanggup untuk melakukan ibadah walaupun seringan-ringannya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 poin yang dipertanyakan kepada Ibnu Abbas. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Rasulullah yang mendapat keistimewaan ilmu tafsir. Jadi kalau hari ini kita bicara tafsir, terlepas tafsirnya kontemporer dan seterusnya, maka si orang yang menciptakan tafsir ini ilmunya harus bersanad kepada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini satu-satunya sahabat Rasulullah yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan. Faqih itu paham, cerdas tentang ilmu agama, dan 'allimhu ta'wil, ajarkan kepada Ibnu Abbas tentang ilmu tafsir. Sehingga satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang memiliki ilmu tafsir. Salah satunya di dalam surah Al-Qadar, Pak. Surah Al-Qadar itu seluruh ayatnya menyatakan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kemudian secara tekstual bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Dan itu dibuktikan oleh Ibnu Abbas secara tafsir dan secara tekstual. Gini, kata Ibnu Abbas, kenapa beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 27 Ramadan? Karena surah Al-Qadar itu, yang pertama, kalimatnya ada 30, Pak. 30 kalimat, mulai dari inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalimatnya 30 total. Nah, lalu apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas? Hiya itu sebelum hiya hatta matla'il fajr. Itu kalimatnya ke-27, Pak. Dan hiya itu menunjukkan tentang Lailatul Qadar. Kemudian ada kalimat yang unik yang beliau sampaikan. Inilah cirinya, salah satunya adalah tahlil tafsir. Jadi kalimat itu bisa ditafsirkan karena keilmuannya. Itu. Dulu kan ada, ketika saya ngelewatin pesantren itu ada namanya tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, banyaklah. Tapi sekarang ada tuh Menteri Agama itu punya tafsir namanya tafsir jalan lain. Ribet emang. Ya, nggak tahu dari mana tuh ilmunya. Ya, sehingga dia membahas agama itu pakai kitab Injil. Jadi nggak perlu sebetulnya. Rasulullah SAW, Pak, dulu ada seorang sahabat, dia tahu tentang ilmu kitab Taurat, lalu dia membawa lembaran di hadapan Rasulullah. Rasul marah besar. Apakah kau tidak percaya dengan Al-Quran? Apakah masih kurang Al-Quran yang diturunkan kepadaku, kata Rasul. Jadi hari ini kalau ada orang bicara masalah kitab Taurat, Injil, Zabur, mengesampingkan Al-Quran, perlu diragukan keimanannya terhadap Al-Quran. Gak apa-apa lah, dikencengin aja volumenya, gak apa-apa. Oh gitu. Baterainya kayak gini. baterai yang di situ kayaknya nih Pak. Udah, ternyata harus dipencet-pencet. Iya, maunya dielus-elus. Oke.
Yang kedua, kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu turun tanggal 27. Kenapa? Bapak perhatikan, Lailatul Qadar itu diulang 3 kali loh Pak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang pertama, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar 3 kali ya. Ketika dia hitung, Ibnu Abbas ini menghitung Pak, Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Jadi kita buktikan. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. 9 kali 3 berapa? Berapa 9 kali 3? Masa tukang jualan kagak paham. 27. Ini tafsir Ibnu Abbas itu ilmiah Pak. Dari teksnya beliau pelajari. Jadi Lailatul Qadar kata Ibnu Abbas yang diturunkan Al-Quran itu pada tanggal 27 Ramadan. Sesuai dengan teksnya Lailatul Qadar angkanya hurufnya 9 diulang 3 kali. 9 kali 3 27. Kemudian di kalimat ke-27 hiya yang marji'nya petunjuknya kepada Lailatul Qadar itu kalimat ke-27. Silakan Bapak buktikan saja. Buka Al-Quran. Karena Al-Qadar itu kalimatnya terdiri dari 30 kalimat. Dan hiya yang menunjukkan kepada Lailatul Qadar posisinya di ke-27. Salamun hiya hatta matla'il fajri. 30 dikurangi 3 27. Pinter banget. Apalagi ibu-ibu kalau suruh ngitung duit cepat benar. Baik, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan yang dulu ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Jadi ada sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. 3 ini kalau kita bahas Pak bisa sampai jam 12 ini. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup. Bayarnya apa maksudnya? Kejebak juga. Kejebak juga. Enggak bercanda. Bercanda itu nggak usah diurusin. Masa dimasukin hati, masukin kantong aja. Baik. Pertanyaan pertama, hari apa yang paling baik? Lihat kalimatnya. Khair itu paling baik. Artinya semua hari baik. Jangan suka ada hitung-hitungan, Pak. Saya dulu pernah diprotes. Saya nikah sama mantan pacar saya. Ya kata orang-orang sekarang kan mau mantan pacar ya. Pak Su katanya, Pak suami. Nah, itu saya nikah malam Sabtu. Sementara dalam Hijriah itu bukan malam Sabtu, hari Sabtu. Karena pergantian hari itu maghrib. Diprotes. Kamu nyari hari kayak gak ada hari aja katanya. Mau kenapa? Hari Sabtu kagak boleh, sial. Alhamdulillah saya bilang. Sekarang begitu ketemu sama saudara saya dulu yang kagak boleh, saya bilangin alhamdulillah saya sial. Nikah sama istri saya dikasih anak 4. Alhamdulillah, bukan sial. Gak ada hari sial Pak, gak ada. Semua hari baik. Hanya di antara yang baik terdapat ada yang terbaik. Gitu. Jadi ada segala sesuatu itu ada baik, ada lebih baik. Nah, yang dipertanyakan kepada Ibnu Abbas adalah hari apa yang paling baik di antara hari yang baik. Jawaban Ibnu Abbas apa? Khairul ayyam yaumul jumu'ah. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ini kayaknya maunya dibanting kayaknya. Ya Bapak, saya mah sabar ngadepin nikmah udah biasa. Hari yang paling baik ternyata kata Ibnu Abbas adalah hari Jumat. Dan bukan tanpa alasan. Kata beliau li'annahu sayyidul ayyam. Karena hari Jumat itu adalah hari penghulunya hari. Ini mau habis baterai. Hari yang paling baik adalah hari Jumat karena hari Jumat itu pemimpin hari. Saya coba buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar namanya. Ternyata hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Dan pernikahan para nabi itu terjadi di hari Jumat. Pernikahan para nabi terjadi di hari Jumat. Bahkan Rasulullah menikah dengan Khadijah itu hari Jumat. Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali itu hari Jumat. Jadi pernikahan hari Jumat itu bagus.
Cuma kadang Kita kita bilangnya hari Jumat sempit waktunya kan. bukan sempit sebetulnya, karena setengah 12 kita biasanya sholat duhur jam 1, ya kan? Ini jam 11 udah kumpul, udah buru-buru. habis baterainya. Hari Jumat itu hari teristimewa bagi umat Islam, Pak. Li ummatil Muhammadiyah. Bagi umat Nabi Muhammad, hari Terbaik adalah hari Jumat. Bagi Nasrani itu hari Ahad. Kalau orang dia bilang Minggu. Bagi Yahudi hari Sabtu. Makanya lihat, orang yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, biasanya ada yang ibadahnya hari Sabtu. Ada yang Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu malam. Ada juga Ahad pagi, kalau bahasa mereka Minggu. Karena itu hari yang dimuliakan oleh mereka. Kita hari ini malah ikut-ikutan. Dulu seingat saya, sekolah itu, saya waktu masih sekolah dulu, liburnya hari Jumat, Pak. Saya masih teringat, tahun 74 atau 75, itu sekolah meliburnya hari Jumat. Nah, mulai hari Ahad ini yang berganti menjadi hari Minggu, ya sekitar tahun berapa ya? Di bawah tahun 90-an lah. Udah baru lah kan. Lalu dinobatkan menjadi Minggu, bukan Ahad. Bapak silakan deh, cari kalender di bawah tahun 90, itu tulisannya bukan Minggu, Ahad. Karena kita meyakini Ahad itu bahasa Arab. Ahad itu hari pertama, Isnin hari kedua, As-Sulasa hari ketiga, Ar-Rabi'ah hari keempat, Al-Khamis hari kelima, Al-Jumu'ah tempat berkumpulnya orang. Gitu loh. Jum'ah itu artinya berkumpul, jamaah ya juma'u jum'atan, yang artinya pertemuan laki-laki hadir di masjid untuk melaksanakan sholat di hari Jumat. Pahami nih, sholat di hari Jumat. Kenapa saya katakan sholat di hari Jumat? Bukan sholat Jumat, Pak, tapi sholat di hari Jumat. Ini masih ada orang, kadang sholatnya doang yang dikerjain, khutbahnya kagak didengerin. Hati-hati lu, Pak. Bisa jadi kita melakukannya begitu tuh. Apalagi masjidnya kurang besar misalkan. Biasanya sebelum imam turun dari mimbar itu masih ngobrol di luar tuh. Ada yang ngerokok bahkan ya. Bahkan yang masjidnya dekat warung makan dulu tuh. Ini maksudnya mau ngapain? Tolong diperhatikan, Pak. Saya kasih tahu sekarang, saya lebih banyak memberitakan ibadah itu ibadah makdohnya. Salat Jumat itu wajib hukumnya bagi laki-laki mustautin. Bagi perempuan madhab Maliki boleh salat Jumat, tapi dalam madhab Syafi'iyah yang wajib laki-laki. Sesuai dengan firman Allah surah 62 ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Fas'au itu kata Imam Syafi'i itu khitabnya laki-laki. Tapi kenapa Imam Maliki membolehkan perempuan salat Jumat? Karena Imam Maliki melihatnya kalimat amanu. Amanu itu artinya orang beriman. Orang beriman itu semua, bagi orang yang beriman boleh salat Jumat, termasuk perempuan. Di kita ada, Pak, di Indonesia juga ada. Kalau di Madinah, di Makkah ya udah umum perempuan ikut sholat Jumat. Di Indonesia juga ada teman-teman kita yang dari Persis. Ada juga, udah ligere-gere kata orang Sunda, biarin aja. Mau ada dalilnya kok. Agak usah iseng gitu loh. Sementara kalau kita iseng sama perilaku orang, bisa jadi kita yang kagak tahu gitu. Kita nggak paham. Nah, kenapa saya katakan sholat di hari Jumat? Karena sholat di hari Jumat itu teristimewa. Sholatnya 2 rakaat, tapi nilainya menjadi 4. Kenapa? Karena diganti 2 khutbah. Kata Imam Syafi'i, al-khutbatani badalun min rakaatain. 2 khutbah itu pengganti dari 2 sholat. 2 rakaat sholat. 2 khutbah ini pengganti dari 2 rakaat. Jadi sholat Jumat itu 4 rakaat, Pak. Makanya khutbahnya mesti disimak. Wah, ini orang khutbah ngobrol di luar, kagak dapat Jumat kata Nabi. Hadisnya sahih dan itu masyhur banget, muttafaqun alaih. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu faqad laghawt faman laghaw fala jum'atalah. Nabi yang ngomong bukan saya. Nih tolong dicamkan nih. Camkan betul bahwa sholat Jumat itu harus ikut 2 khutbahnya.
Kadang-kadang masjidnya ya begitulah. Di mana-mana rata-rata laki-laki itu masuk ke masjid itu maunya di belakang. Ya Pak, datang duluan, duduknya mah di belakang. Kalau Jumat begitu biasanya di masjid itu datang duluan nyender di belakang. Tidur aja. Nah, tidur. Sebetulnya sih tidak salah. Cuma kata Nabi, khairu suhubir rijal awahiluhum. Sebaik-baik saf laki-laki dalam salat berjamaah itu yang paling pertama. Wa syarru sufufihim awakhiruhum. Dan seburuk-buruknya barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Kenapa? Logikanya orang datang masuk ke masjid di depan pasti pulangnya belakangan. Tapi begitu datangnya belakangan, pulangnya pasti Duluan. nah, ngaku kan? Logikanya aja. Kenapa orang yang di depan itu lebih utama? Karena dia datang duluan, pulangnya belakang. Tapi kalau orang yang di belakang datangnya belakangan, pulangnya itu rebutan lagi. Penuh nih. Logikanya seperti itu. Maka dalam melakukan sholat Jumat hati-hati Pak. Jangan sampai kita melakukan sholat Jumat ini nggak dapat fadilah sholat Jumat. Ngobrol